yang pada latar belakang ini yaitu pertama kita akan melihat sebuah pertumbuhan e-commerce, yaitu di mana dalam bertransaksi digital pada saat ini, yaitu dia sedang meroket sangat tinggi. Shopee ini menjadi salah satu platform utama dengan ribuan pesannya setiap hari. Nah, habis itu yang kedua yaitu ada ledakan data ulasan. Jadi ulasan pengguna di Google Play Store ini adalah ada sebuah tambah emas, opini, kritik, dan saran. Nah, jadi seiring meningkatnya pengguna e-commerce, jumlah ulasan pelanggan juga ini semakin banyak. Ulasan tersebut sebenarnya itu menyimpan informasi yang sangat beragam mengenai kepuasan maupun keluhan pelanggan. Nah, jadi namun karena jumlahnya sangat besar, proses analisis secara manual ini menjadi tidak efektif dan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi oleh karena itu diperlukan teknologi natural language processing yang dipadukan dengan machine learning, khususnya algoritma random forest, agar proses analisis sentimen ini dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi atau yang baik. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam sebuah rumusan masalah dan tujuan. Nah, jadi the problem, yaitu masalahnya. Jadi bagaimana merancang dan membangun sistem analisis sentimen yang interaktif, yaitu kita akan membangunnya itu dalam prototype web menggunakan framework Django. Nah, itu di sini juga ada bagaimana tahapan penerapan NLP dan metode klasifikasinya. Kita yaitu akan menerapkan pipeline processing, pembobotan TF, IDF, dan klasifikasi random forest. Nah, di sini sejauh mana kendala dan performa sistem yang dibangun, yaitu kita akan mengevaluasi model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang dapat kelihatan di sini, yaitu pertama bagaimana merancang sistem analisis sentimen yang interaktif, yang kedua yaitu bagaimana menerapkan NLP ke dalam proses klasifikasi ulasan Shopee, habis itu yang ketiga itu bagaimana mengevaluasi performa sistem yang dibangun. Jadi untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dapat kita yang sampingnya, yaitu tentang kita akan membangun sebuah prototype web menggunakan framework Django, dan juga kita akan menerapkan processing TF-IDF dan random forest, dan kita akan serta mengevaluasi hasil menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, yang pada saat ini yaitu ditampilkan perbandingan dengan penelitian yang terbaru. Nah, jadi sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada proses klasifikasi menggunakan algoritma tertentu di sini. Nah, masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya dashboard interaktif, fokus pada satu marketplace saja, maupun belum ada implementasi berbasis web. Nah, jadi dalam penelitian yang sudah saya usulkan menawarkan beberapa pembaruan, yaitu yang pertama kita akan menggunakan algoritma random forest, yang kedua kita akan menerapkan pre-processing lengkap, dan yang ketiga yaitu dan menghasilkan prototipe berbasis web menggunakan Django sehingga lebih mudah digunakan. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu sebuah alur sistemnya, yaitu kita pertama raw datanya, Shopee review, kita akan masuk ke dalam NLP pre-processing
Berikut merupakan alur kerja sistem yang akan kita bangun. Habis itu yang pertama kita akan mengumpulkan sebuah data ulasan di Shopee. Habis itu kita akan hanya dilakukan preprocessing seperti cache folding, tokenizing, stop word removal, dan stringing. Setelah itu data diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Habis itu data tersebut kemudian diproses oleh algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi sentimen. Habis itu hasil akhir berupa kategori sentimen positif merupakan maupun negatif yang ditampilkan melalui sistem berbasis webnya. Nah, di sini ada sebuah perbandingan sebuah penelitian. Jadi saat ini kita menunjukkan sebuah posisi penelitian saya, yaitu yang dibandingkan penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi yang terdahulu kita menggunakan naive Bayes maupun logistic regression dengan objek marketplace yang berbeda. Namun sebagian besar belum menyediakan dashboard berbasis web. Jadi penelitian saya ini akan mengombinasikan random forest dengan TF-IDF serta menghasilkan prototipe interaktif menggunakan Django sehingga pengguna dapat melakukan analisis secara langsung. Nah, dalam slide berikutnya yaitu dalam penelitian ini kita menggunakan metodologi CRISP-DM yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu kita adalah memahami kebutuhan bisnis atas tujuan penelitian. Selanjutnya kita akan memahami data yang diperoleh dari dataset. Habis itu kemudian kita akan dilakukan persiapan data melalui pre-processing. Habis itu setelah dataset kita akan melakukan pembangunan model menggunakan random forest. Habis itu tahap berikutnya kita akan mengevaluasi model menggunakan beberapa data numerik. Habis itu kita terakhir adalah development, yaitu kita akan mengimplementasikan model ke dalam prototipe berbasis Django. Nah, di sini dalam saat ini kita akan membahas tentang sebuah dataset. Jadi dataset yang digunakan ini saya menggunakannya berasal dari Kaggle, yaitu berupa ulasan aplikasi Shopee di Google Play Store. Nah, dataset ini berisi informasi seperti isi ulasan, rating, tanggal, serta label sentimennya. Habis itu karakteristik dataset ini berupa data teks sehingga perlu melalui proses pre-processing sebelum dapat diproses oleh algoritma machine learning. Habis itu dataset ini juga dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis opini pengguna terhadap aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini dalam ini kita akan membahas tentang arsitektur sistem analisis sentimen. Jadi pengguna ini dapat memasukkan ulasan melalui sebuah dashboard. Selanjutnya sistem itu akan melakukan pre-processing secara otomatis. Setelah itu model random forest melakukan proses klasifikasi. Nah, jadi hasil analisis ini kemudian akan dilakukan pada dashboard dalam bentuk
sini kita akan mengevaluasi model, yaitu untuk proses pelatihan model. Dataset ini akan dibagi menjadi data lebih besar 80% dan data uji sebesar 20%. Nah, performa model ini akan dievaluasi menggunakan 4 metrik utama, yaitu pertama kita akan menggunakan akurasi untuk mengukur ketepatan prediksi secara keseluruhan. Habis itu kita akan precision untuk melihat ketepatan prediksi positif. Habis itu recall untuk mengukur kemampuan menemukan seluruh data positif. Habis itu F1 score sebagai keseimbangan antara precision dan juga recall. Ya, jadi selain itu digunakan juga confusion metric agar dapat mengetahui jumlah prediksi benar maupun yang salahnya. Nah, di sini dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan 3 luaran utama. Yang pertama adalah model machine learning yang telah dilatih menggunakan random forest. Habis itu yang kedua adalah prototype sistem berbasis penggunaan Django yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Habis itu yang ketiga adalah artikel ilmiah yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian beserta hasil evaluasi modelnya. Nah, kita udah masuk ke dalam sebuah penutupan. Jadi sebagai penutupan, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengubah ribuan ulasan pengguna Shopee menjadi informasi yang bermanfaat dengan memanfaatkan natural language processing dan random forest. Nah, jadi sistem dapat memberikan gambaran mengenai kepuasan pelanggan secara cepat dan akurat. Nah, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kualitas layanan berdasarkan opini pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak. Saya ingin bertanya ya sama kamu. Nah, di sini mengapa sih Anda ini memilih algoritma random forest dibandingkan dengan Naive Bayes atau SPM? Nah, jadi saya ini memilih random forest karena algoritma ini merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan banyak decision trees sehingga menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Lalu mengapa menggunakan TF-IDF sebagai metode ekstraksi data? Jadi mengapa sih kita menggunakan TF-IDF? Karena TF-IDF ini dipilih karena mampu mengubah data teks menjadi data numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning, gitu Pak. Penelitian ini kenapa menggunakan aplikasi Shopee untuk objek penelitiannya? Nah, jadi saya mengambil Shopee ini merupakan salah satu pilihan e-commerce terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah penggunaan dan ulasannya sangat banyak. Nah, jadi banyak ulasan tersebut mengandung informasi mengenai kepuasan maupun keluhan pengguna. Jadi oleh karena itu saya mengambil Shopee ini menjadi objek penelitian yang sangat relevan untuk membangun sistem analisis sentimen. Jadi sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memahami opini pengguna terhadap layanan positif terhadap pelayanan aplikasi. Oke, mungkin satu lagi dari saya. Nah, bagaimana sih caranya mengukur keberhasilan model yang telah Anda buat? Ya, baik. Di sini saya mengukur sebuah keberhasilan itu keberhasilan sebuah model itu akan diukur kita menggunakan confusion metric dan beberapa metrik evaluasi, yaitu seperti akurasi
ketiga ketepatan prediksi secara keseluruhan. Precision ini dia untuk mengukur ketepatan prediksi positif. Recall ini dia untuk mengetahui kemampuan model menemukan seluruh data positif. Nah, dan jadi sedangkan F1 score ini digunakan sebagai keseimbangan antara precision dan juga recall. Ya mungkin cukup dari kami. Ya mungkin cukup sekian dari saya.